usianya SD ya. Nah, kemudian di Indonesia ya, kalau kalian kenal ya, itu yang anak MTS itu, yang kakak MTS ya, kalau kalian kan SD ya, yang MTS itu yang jadi hacker. Tahu hacker? Hacker itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ini hacker yang baik. Dia belajar di rumah, belajar sendiri, utak-utik komputernya. Nah, utak-utik komputernya, akhirnya dia bisa ya masuk ke sistemnya NASA. Tuh, bayangin. NASA itu apa? Yang di Amerika sana ya. Ini kan dia luar biasa, perusahaan NASA itu besar sekali ya. Tapi orang Indonesia, anak MTS ini, ya, usianya 15 tahun. Dia sudah menguasai ya, komputernya itu canggih sekali. Akhirnya dia bisa masuk ke NASA gitu. Kemudian ngasih tahu ya ke NASA. Nah, anak-anak ternyata ya belajar sendiri, otodidak. Belajar sendiri itu namanya otodidak ya. Belajar sendiri di rumah itu luar biasa. Nah, kalau kalian selama pandemi ini setahun kan, kita sudah setahun pandeminya, rajin belajarnya di rumah. Oh, keren betul itu. Keren betul itu ya. Ada lagi kemarin ada temennya Mbak Mutia. Mbak Mutia itu anaknya Pak Tri yang SMP ya. 3 bulan tuh, 3 bulan dia bisa menghafalkan 9 juz. Coba bayangin di rumah anak-anak tuh, ya kan? Ternyata teman-teman kalian itu hebat-hebat. Nah, sekarang yang SMA ITA Raihan, kamu sudah lihat belum? Nanti lihat di IG-nya SMA ITA Raihan ya. Kamu lihat di IG-nya SMA ITA Raihan. Kakak-kakak kalian yang di SMA ITA Raihan ini dapat seperti apa? Medali perunggu, ada yang medali perak Olimpiade Nasional tuh yang diselenggarakan oleh Forum Dosen Indonesia. Bayangin anak-anak, belajar di rumah ternyata hasilnya luar biasa. Dan Pak Tri yakin ya, kalian hebat-hebat ya. Kalian hebat-hebat. Nah, itu anak-anak. Nah, terakhir ya, Pak Tri hanya ingin sampaikan karena hari ini kita perayaan sama-sama ya, supaya kalian sukses meskipun belajar di rumah ya. Supaya kalian sukses meskipun belajar di rumah. Yang pertama ya, yang pertama anak-anak harus rajin belajar. Lebih-lebih yang kamu paling suka itu apa ya? Kalau kamu suka bahasa Jawa misalnya, nah belajar bahasa Jawanya lebih banyak lagi sampai kamu jadi ahli bahasa Jawa ya. Di rumah bisa. Nanti ya orang Indonesia itu konon ceritanya ada yang jadi dosen loh, pengajar kendang itu bahasa Jawa di luar negeri itu. Bayangin ya. Kalau kamu suka bahasa Inggris, nah nanti kamu bisa ya bercakap-cakap. Pak Tri punya teman ya, punya teman yang di Malaysia. Pak Tri punya teman yang di Kyrgyzstan ya. Pak Tri punya teman yang di mana ya, di Mesir ya. Kalau kamu pengen, nah nanti bisa Pak Tri kasih nomornya. Kamu bisa cakap-cakap sama beliau ya. Itu. Nah, nanti itu kalau kamu suka ya belajar yang lain sama standar, tetap belajar. Yang paling disukai belajar lebih giat lagi ya sampai kamu jadi ahli. Nah, itu yang pertama. Jangan lupa selalu belajar. Yang kedua, anak-anak ya membaca. Nah, membaca. Ini waktu tadi lihat ada yang backgroundnya rak buku ya, di belakangnya ada rak buku. Nah, bukunya ada banyak ya. Nah, keren itu ya. Di rumah ini belajar banyak di rumah ya. Ini siapa yang nyanyi ini ya? Boleh nanti nyanyi ya. Nah, di rumah kan membaca yang banyak. Banyak-banyak membaca. Jangan hanya membaca WA ya, baca yang lainnya. Buku-buku ya, banyak membaca. Ulangi, banyak membaca. Kalian akan jadi hebat. Tenang itu, kalian akan jadi hebat. Nah, kemudian yang ketiga, hasilkan proyek anak-anak. Kalian bikin proyek ya. Yuk bikin sendiri-sendiri di rumah, boleh kelompok ya. Ini Pak Tri cerita dikit ya. Ini anaknya Pak Tri yang kelas 6 ini, selain kemarin ngerjakan ujian, ya belajar, baca Quran, menghafal gitu ya. Ini mereka anaknya Pak Tri itu, kenapa Pak Tri bilang mereka, itu sama 3 teman yang lainnya ya, itu bikin proyek, bikin layangan naga. Bikinnya sudah 2 bulan itu
ya. Bikinnya sudah 2 bulan ya. Bikin layangan naga. Pak Tri sampai heran. Bisa ya ternyata ya. Pak Tri aja nggak bisa ya. Ternyata anak-anak hebat gitu ya. Coba kalian bikin proyek yang kalian sukai, bikin apa kira-kira ya. Misalnya aku mau bikin masakan apa? Pizza. Nah, gitu ya. Coba gimana ya cara bikinnya pizza ya? Nah, bikin proyek sendiri-sendiri ya. Bikin proyek sendiri-sendiri, hasilkan yang terbagus. Kalau belum bagus, ulangi lagi sampai bagus gitu ya. Kalian akan hebat gitu ya. Nah, yang terakhir, ibadah itu mesti ya. Ibadah itu jangan sampai ditinggalkan ya. Karena dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah itu akan mudahkan kita mendapatkan ilmu, mudahkan untuk kita mendapatkan rezeki, mudahkan untuk kita berbuat baik, mudahkan untuk kita banyak hal ya. Itu kalau kita rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya anak-anak ya. Pak Tri ulangi sekali lagi, kalian luar biasa, hebat, tetap pertahankan yang sudah bagus di rumah. Belajarnya, oke, ibadahnya, oke, dan bikinlah proyek, bikin karya. Terserah kalian pengen bikin karya apa, bikin buku, ada loh kemarin ya pandemi ini 3 bulan juga bikin buku selesai, ada juga ya. Ada juga belajar di rumah pakai laptopnya, dia ketik gitu ya, bikin buku selesai. Buku itu anak-anak ya nggak harus diterbitin untuk banyak orang. Pak Tri punya tapi untuk Pak Tri sendiri ya. Pak Tri bikin, Pak Tri print, Pak Tri jilidkan jadi bagus untuk Pak Tri sendiri. Kemarin Pak Tri bikin berapa? 10 atau berapa? Pak Tri kasihkan ke teman-temannya Pak Tri ya. Yang suka puisi, bikin aja puisinya ya di buku itu. Wah kalau sendiri nggak bisa, ajak temennya ya. Kemarin kan sudah bikin buku kalian. Itu kayaknya yang di literasi ya Bu Sri ya, benar ya? Yang karya literasi kemarin ya. Nah itu kayak gitu boleh kolaborasi. Ajak temannya, yuk kita bikin buku yuk kita bikin buku yuk kita bikin buku. Nah gitu ya anak-anak ya. Oke, selamat kalian sudah selesai PTS-nya, selamat kalian sudah hebat belajarnya, pertahankan yang sudah bagus, tingkatkan untuk besok persiapan di kelas 6. Terima kasih Pak Tri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Terima kasih telah memberikan motivasi kisah yang sangat menginspirasi ya. Intinya biarpun di rumah, meskipun di rumah, jangan pernah berhenti berkarya. Jangan pernah berhenti untuk mengasah kemampuan otodidak ya, belajar sendiri. Kita bisa ciptakan banyak karya-karya yang luar biasa. Kita bisa membuat proyek-proyek yang bisa mengajak teman-teman lain untuk berkarya bersama kita. Gitu nggih? Ingat pesan Pak Tri tadi nggih? Oke. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke prakata dari bunda-bunda wali kelas kita. Akan kita mulai dari bunda kita yang sangat kita cintai bersama, Ibu Guru Bahasa Indonesia kita. Siapakah beliau? Bu Sri. Bu Sri. Kepada Bu Sri, kami persilakan monggo. Ayo mampun apa-apa, saya di sini aja. Sempit. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang sekali Bu Sri bertemu hari ini dengan anak-anak. Sudah mandi semuanya? Wah, ada yang sudah makan itu di depannya ya Mas Ilmi ya. Alhamdulillah ya. Semuanya sudah mandi, kemudian alhamdulillah juga pakai pakaian terbagus yang disukai hari ini. Walaupun ada beberapa yang berseragam, mungkin itu memang baju favoritnya ya. Karena lama sudah tidak ke sekolah, sehingga pakaian yang paling disukai adalah seragamnya.
Lambaikan tangannya yang mendengar suaranya Bu Sri. Siapa yang mendengar suaranya Bu Sri? Oh, Masya Allah. Mas Raffi, Haidar, Mbak Bilda, Ahsan, semuanya ya. Baik, anak-anak sekalian. Tadi luar biasa sekali ya apa yang disampaikan Pak Tri. Dan Alhamdulillah, gimana rasanya anak-anak? Sudah selesai UTS-nya, PTS-nya? Berbunga-bunga ya? Senang. Alhamdulillah. Ya. Sip. Anak-anak, Bu Sri juga senang kalau anak-anak fresh, senang begitu ya. Apalagi kemarin kita diberi waktu untuk rehat bersama keluarga agak long weekend ya. Hari Kamis, Jumat, kemudian Ahad ya. Ada yang ke rumah simbahnya di dekatnya mungkin? Ada nggak yang ke rumah simbahnya lambaikan tangan? Yang ke rumah simbahnya siapa ya? Simbahnya jauh semua, nak? Saya, oke. Mungkin, oh iya, Mbak Anin ke rumah simbahnya ya. Kemudian siapa lagi yang ke rumah simbahnya? Oh iya, Mbak Alia. Oke. Sip. Mbak Manda, oke. Oh iya, Santen kok simbahnya ya, Mbak Manda ya. Mbak Yasmin, ya. Oke, terima kasih. Pasti seneng ya, punya long weekend, bisa kumpul ayah ibu, kemudian kakak-kakak. Mungkin ada yang kakaknya di pondok, tapi masih di rumah gitu ya. Itu senang sekali. Nikmati hari-hari bersama ayah bunda, kakak, adik gitu ya. Hari ini yang bersama adiknya ketika Zoom, Masya Allah ya. Barakallah, Mbak Naswa, Mbak Safa. Siapa lagi, Bu? Yang bawa adiknya tadi? Mbak Siva bawa adik nggak ya tadi ya? Nggak ya? Yang laki-laki ada yang bawa adik nggak, Le? Atikah bawa adik. Atikah bawa adik juga ya? Oke. Yang, alhamdulillah. Yang bawa kucing juga ada kan yang tadi gambarnya kucing. Halo, halo. Halo, oh ya Mbak Atika. Ada adiknya ya itu ya? Oke, selamat bertemu anak-anak ya. Adiknya Mbak Atika ya. Iya, selamat kenal dengan bu gurunya Mbak Atika semua ya. Baik anak-anak, Bu Sri pengen tanya, lambaikan tangan ya. Yang hari ini tadi bangunnya, atau yang hari ini puasa dulu, pasti bangunnya sebelum subuh kalau puasa. Ya puasa, lambaikan tangan, boleh chat nanti saya gitu di Aroyan, oke. Atika puasa. Saya. Ya, adiknya puasa. Ya. Siapa lagi yang puasa? Mas Adiarsa garuk-garuk atau puasa? Oh iya Mbak Hilda, Aufi, Masya Allah ya. Siapa lagi? Yang puasa lambaikan tangan. Mbak Yahra puasa? Oh kipit-kipit kayaknya ya. Kipit-kipit. Apa gerah ya anaknya. Oke, sip. Barakallah ya yang hari ini puasa. Nggak apa-apa. Meskipun puasa, Bu Sri Ya, juga... nggak apa-apa. Oh iya, Mbak Berlin. Siapa Bu? Anak-anak yang hari ini sudah menyiapkan minumannya dan makanan favoritnya, meskipun puasa nanti diminum saat puasa. Boleh ditunjukkan di layarnya mana minuman makanan yang disukai? Gak ada minuman. Nggak ada minuman makanan boleh, cemilan ya. Kalau banyak cemolan berarti. Cemilan 10, cepetan saya nggak bucin. Oh iya, Mas Enggar bawa apa Le itu Le? Mete apa ya itu? Yasmin bawa sebanyak banget Yasmin. Mana Yasmin bawa banyak banget. Wah, mau dibagi ke temennya nih ya. Bubur apa tuh? Sip. Oh, iya tuh. Yasmin bawa apa, Nak? Pekat banget ya. Oke. Jenang. Oh, jenang. Pagi-pagi udah dapet jenang ya. Mas Unggul bawa apa, Le? Tunjukkan mana ini? Mas Dino, Mas Unggul. Bawa apa nih? Belda bawa mangkok. Oh, Belda bawa mangkok. Masa apa Mbak Belda pagi-pagi? Belda bawa apa, Ndek? Belda itu yang ayam. Ayam Oh, bawa ayam mungkin ya, Nak. Atau pizza ya, steak ya jam segini. Nasi goreng telur ceplok. Oh, nasi goreng telur ceplok. Terima kasih Mas Hanif. Wah, pagi-pagi uminya udah masak dibantu Mas Hanif ya. Sip. Barakallah. Nanti setelah lain-lain anak-anak boleh disambi makanannya besar kalau makanan besar ya. Kalau minuman boleh disambi dari sekarang. Oke. Itu bagian dari merayakan ya usainya kita dengan PTS. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kemarin kemudian oh ya adanya Mbak Safa ya
Kayaknya namanya Safa kok nggak pakai kerudung, nggak laki-laki ya. Terus apa namanya? Nilai yang kita perjuangkan kemarin juga barokah karena anak-anak sudah jujur, disiplin dan bertanggung jawab ya. Alhamdulillah di grup-grup kelas anak-anak diberi waktu sampai jam 13 sudah hampir 100% bisa menyelesaikan. Barokahlah ya untuk anak-anak semuanya. Tadi yang puasa, kemudian kalau yang hari ini subuhnya tepat waktu siapa ya? Lambaikan tangannya yang subuhnya tepat waktu sebelum jam 5. Sharon. Oke, Aufi. Alia. Siapa Bu? Ahsan, oke. Sip, Nino. Masya Allah ya, tabarakallah ya. Sabik. Ya, Hilmi Sabik ya. Itu kucingnya lucu banget sih, ngawe-ngawe. Ya, Mas Nabil. Ya, barakallah ya, yang hari ini bisa bangun pagi. Karena insya Allah, diri anak sukses itu bangunnya sebelum subuh. Bu Sri pernah cerita ya, apa namanya, Allah itu menanyakan pada hamba-hambanya, menanyakan hamba-hambanya itu sedang apa pada malaikat ya. Pagi ini hambaku sedang apa ya, kayak gitu. Ternyata malaikat mengatakan, oh hambamu yang ini anak 5A, B, C, D kelas sekolah Arehan itu sedang sholat subuh berjamaah ya Allah. Nah, maka Allah tambahkan keberkahan untuk kita, usia kita, kegiatan kita pagi hari. Ada yang tadi pagi habis subuh tidur? Ada nggak, Le? Oh, Aska. Iya. Oke, mungkin karena ngantuk ya, Nak. Semalam bangunnya tidurnya kemalaman. Mulai nanti malam atau besok pagi, Mbak Yuda ya, tidak tidur lagi setelah subuh. Mas Hilmi enak banget kayaknya, Le. Belum sarapan ya? Semangat banget itu. Santai banget ya. Oh iya, Nino bawa apa, Le? Bakwan apa cemplon nih ya, kayak temul-temul. Yazid cemplung banget sih, Yazid. Yazid, Raffi, Adiarsa, pipinya menyenangkan banget ini. Nata ya, Bu, kayaknya siapa lagi? Pipinya menyenangkan ya. Besok manglingin ya ketemu guru ya. Enggak aja. Ya. Mbak Yalva, ayo oke. Wah, senyum manis ini pagi-pagi ya. Oke, tadi sudah bangun subuh. Yang hari ini sudah duha. Lambaikan tangan. Hari ini sudah duha. Oke, Yalva udah duha ya, Nak ya? Baik. Siapa lagi yang duha? Oh itu, Aufi. Oke, Mbak Sharon. Masya Allah, Hilda. Magian, Syafa. Oke, sip. Lanjutkan ya kebiasaan baiknya. Akila. Anak-anak saya mau kasih tips supaya duhanya tidak ada yang bolong. Karena kemarin qadarullah pas tanggal merah ya, Kamis mesti jalan-jalan ke anak-anak. Boleh di-mute dulu saya. Apa itu? Kucingnya atau siapa tadi? Adiknya. Seneng ya, Le, ya, ketemu banyak Bu Guru, Pak Guru ya. Anak-anak, supaya duha kita tidak pernah ketinggalan, usahakan anak-anak tetap mandi pagi walaupun tidak berangkat ke sekolah. Jam 7, setengah 8 usahakan sudah mandi. Pol-polnya jam 8 itu sudah paling siang ya. Kemarin beberapa dia habis duhur, sekalian sebelum duhur gitu ya. Insya Allah di tempat kita kan nggak mahal air. Nah, silahkan mandi dulu. Setelah mandi, 2-4 rakaat jalankan duhanya. Insya Allah nggak akan lupa. Tapi kalau belum mandi, anak-anak sudah nyeser kali, apalagi bal-balan, pit-pitan jauh sekali, kadang kita terlupa. Nah, supaya anak-anak duhanya tidak pernah ketinggalan, karena itu insya Allah ibadah sunnah yang paling gampang ya, siang hari, tidak perlu takut kegelapan, dan semuanya, anak-anak habis mandi langsung duha dulu, gitu ya. Mau main? Nah, insya Allah mulai besok pagi nanti Bu Sri akan kembali buatkan untuk kegiatan harian anak-anak mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, gitu ya. Dulu pernah kita buat, harapan kita berlaku sampai kemarin ya, sebelum BTS. Nanti kita buatkan lagi. Dari pagi apa, kemudian paling cepat usahakan anak-anak bermain itu setelah duhur. Jadi kalau ada temannya yang ayo main bola gitu, nanti ya aku mainnya habis duhur. Nah, kalau anak-anak biasa bubuk siang, nah mungkin bubuk siang dulu sebentar boleh sejam. Setelah itu main, dengar asar, sholat. Kemarin ada cerita dari Mas Mahbub. Bu Sri kok belum lihat Mas Mahbub ya? Ada nggak ya?
Kayak enggak ada ya Bu Ayu ya? Belum lihat. Oh iya, Mas Mahbub. Kemarin cerita kalau dia itu nek main, sholatnya tetap dijaga 5 waktu. Tapi di musola masjid terdekat dia main. Masya Allah ya. Masya Allah. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah luar biasa ya. Mengarahkan putra-putrinya untuk tetap menjaga sholatnya. Itu hasil kerjasama dari Bu Guru dan dari rumah yang top, markotop gitu ya. Kemudian malam hari anak-anak, kalau duhur asar biasanya kadang rawan ketabras anak-anak main ya. Usahakan kalau main yang laki-laki pakai celana yang nutup aurat. Sehingga ketika dengar adzan kok jauh dari rumah, anak-anak bisa melaksanakan sholat di tempat terdekatnya. Jadi kalau mau pulang memeng, nanti khawatir telat sholatnya, silahkan bermainnya dengan pakaian menutup aurat. Anak-anak ada yang biasa keluar selalu menutup aurat, celana panjang gitu. Gitu ya, Arehan ya, kelas 5 sudah mulai persiapan balik. Kalau main pakai pakaian yang menutup aurat. Yang Putri pun begitu. Kalau mau main di tempat temannya, tetangga mungkin, itu bisa, Mbak Alia kucingnya manis banget ya. Itu bisa pinjam mukena temannya atau di musola masjid terdekat ya, sehingga sholatnya tidak terlalaikan. Insya Allah, di mana kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita dalam kebaikan, ketaatan, dan dipertemukan dengan kemudahan dalam hidup kita. Allahumma amin ya. Terakhir anak-anak, tadi Pak Tri ngendikake berkaryalah dan terus berkarya ya. Anak-anak mungkin karyanya ada yang TikTokan. Wah, karena anak-anak generasi ya. Ya, TikTokan boleh, tapi isi dengan sesuatu yang bermakna. Mungkin tahu nasihat kebaikan gitu ya. Bukan TikTok yang ogal-ogal kayak yang kebanyakan. Nanti nggak beda antara anak Arehan dengan bukan ya. Kadang Bu Sri bisa lihat statusnya anak-anak, aduh TikTokan, kadang Bu Guru sedih ya. Nah, insya Allah mulai hari ini nanti TikTokannya lebih solihah, lebih solih. Nah, yang laki-laki TikTokan nggak ya, Len? Siapa laki-laki yang suka TikTokan? Oh enggak, Raffi, Jos ya. Oh layangan, oh itu malah berkarya ya. Layangan, tapi jangan di tepi jalan ya, Mas Ahsan ya. Nek layangan di sawah yang sudah habis atau di lapangan. Gitu ya. Baik. Kemudian terakhir dari yang paling akhir, usahakan malam sebelum jam 10, bahkan jam 9 ya, sudah tidur. Siapa yang biasa tidur jam 10? Ada yang mau lambaikan tangan? Enggak ya? Mbak Hilda, Mbak Akila, Mbak saya, Mbak Ali, Putri. Apa dok yang dilakukan malam hari? Oh, Safa, ikut nyapami apa Roda? Ini Mbak. Lihat ikatan cinta. Walah. Aku adalah Andi. Ya, terima kasih sudah jujur. Nanti cepet gedenya. Ya Bu. Ya. Senang ikatan Lihat banyak Bu. Itu hiburannya mama dok kalau capek, kalau anak-anak tilawah aja atau bobo. Cinta Bu. Iya. Apa Bu? Itu yang pecinta Andin dan Mas Al ya. Rena Rene ya kata Bu. Baik. Anak-anak bisa menebak ceritanya toh, jadi dikarang sendiri aja. Oh kita besok bahagia gitu ya. Cerita Indonesia itu bisa ditebak. Jadi rasa ditongkrongi sampai jam 10 ya. Kalau malam gitu ya. Itu ya anak-anak ya. Kalau tidurnya awal, insya Allah bangunnya subuh itu gampang sekali dibangunkan. Tidurnya jam 11, biasanya kurang tidur, terus subuhnya lewat gitu ya. Jadi, kunci yang mesti sampaikan ya. Anak sukses dimulai dari bangun subuhnya, kemudian yang kedua, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ketika kita terbiasa tahu, oh Allah tuh lihat ya gerak-gerik kita, maka ketika anak-anak sendiri atau di dalam keramaian, anak-anak akan berhati-hati sekali dalam berkata, bertingkah laku gitu ya, baik sama teman, ayah, bunda, ataupun dengan orang lain yang belum dikenal sama sekali gitu ya. Alhamdulillah ini anak-anak hari ini solihah, wajahnya fresh gitu ya, kemudian pakai pakaian yang favorit, ya Masya Allah ya. Cukup dari Bu Sri begitu, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Tetap semangat Bu anak-anak ya, hari ini tidak ada KPM, Insya Allah seminggu ke depan dan waktu ke depan sampai kenaikan, Bapak Ibu Guru akan menuntaskan home visit-nya ke rumah kalian yang belum, kemudian nanti ada Zoom yang tambahan atau video call per
kelas. Begitu ya. Terima kasih Bu Sri sampaikan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tempat, dari mihrabnya. Terima kasih Bu Sri telah menyampaikan banyak hal, mengingatkan kita anak-anak ya, bahwa ada tadi 2 hal yang harus menjadi anak-anak diingat. Nah, nanti siapa yang ingat boleh deh ditulis, lalu dikirimkan ke Bu Guru. Tadi Bu Sri pesan apa aja, Pak Tri pesan apa aja. Ben diinget-inget sama anak-anak, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan prakata selanjutnya dari Bu Guru favorit kita. Siapakah beliau? Yang kalau dalam YouTube sering menyampaikan Gumaya. 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 Maya. Gumaya. Halo semuanya. Sudah like dan subscribe video Bu Maya belum? Sudah tak subscribe. Terima kasih like dan subscribe-nya. Ayo bikin video nanti langsung kasih tahu Bu Maya, langsung Bu Maya like dan subscribe. Juga di like, di subscribe Bu. Oh ya. Dapat videonya, Bu. Semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini jumpa kembali bersama Bu Maya, tapi nggak di YouTube ya. Di sini jumpanya. Gini, tadi Pak Tri sudah memberikan motivasi tentang gimana cara sukses melalui pelajaran, melalui matematika, melalui bahasa Inggris, melalui belajar dari YouTube. Kemudian Bu Sri sudah memotivasi ibadah kalian, semoga tambah solih, tambah solihah, sehingga besok seluruh keluargamu semuanya akan selamat nanti di akhirat. Amin. Oke, nah untuk Bu Maya hari ini mau mengajak kalian untuk belajar tentang life skill atau mengetahui bakat-bakat kalian. Nah, life skill itu apa ya? Ada yang tahu contohnya life skill 1 aja? Apa ya kira-kira life skill itu? Memasak. Apa ya? Masak katanya Bu Sri dan Bu Mira. Kemampuan. Life skill itu gini. Ternyata ilmu yang harus kita pelajari itu nggak cuma matematika, nggak cuma IPS, nggak cuma PAI, nggak cuma PPKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, dan sebagainya. Ternyata masih banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari agar hidup kita ke depan itu terasa menyenangkan, bahagia, dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, caranya gimana? Ternyata kita harus belajar juga, selain pelajaran-pelajaran tadi, kita harus juga belajar yang namanya life skill. Life skill itu adalah ilmu-ilmu tentang keterampilan kehidupan, hal-hal di hidup kita yang kita lakukan setiap hari. Contoh, menyapu, mencuci, cuci baju, cuci piring, ngepel, kemudian naik sepeda, kemudian yang berikutnya menyetrika. Nah, ini termasuk belanja. Nah, ini adalah ilmu yang sangat penting untuk hidup kita ke depan. Kalian ada yang di sini pencinta drakor? Ada suka lihat film? Aku pencinta TikTok, Bu. Oh, TikTok. Tadi kayaknya juga baru TikTokan ini, baru misuguhan dan TikTokan. Saya masih ting-ting. Di sini ada nanti Oke, anak-anakku semuanya. Jadi ternyata menyapu itu penting. Bisa nyuci piring itu penting. Bisa nyuci baju itu penting sekali. Bisa ngepel, menyetrika itu penting sekali.
Bu Maya dulu pernah punya teman. Temannya Bu Maya ini orangnya sedengan, tidak kaya dan tidak miskin. Nah, dia itu ternyata saat kuliah kan ngekos sama Bu Maya tuh, sama teman-temannya Bu Maya. Ternyata dia itu nggak bisa nyuci baju. Akhirnya dia itu nek baju udah kotor banget, ada beberapa bagian dari pakaian itu yang dia pakai itu sok dibuang karena nggak bisa nyuci. Nek dia masih punya uang sok dilondrekan. Nah, saat dia nggak punya uang tuh kadang sampai menghutang-hutang ke temannya, hutang ke Bu Maya, hutang ke temannya buat laundryin baju. Bareng utangnya wis oke, kayak randang dibayar kan saya diutangi. Akhirnya dia bingung besoknya mau nyuci gimana. Akhirnya dia mau belajar nyuci. Waktu itu cuma nyuci 8 pasang baju. Itu sabun wadah semuanya sampai busanya banyak banget karena dia nggak tahu caranya mencuci. Habis itu diajarilah oleh Bu Maya dan teman-teman Bu Maya. Sejak saat itu dia belajar mencuci, akhirnya bisa mencuci baju sendiri. Nah, ternyata nek kita itu kan besok kamu nggak tahu ya, besok tuh kamu kuliahnya apakah masih di dekat rumah atau malah keluar kota, misalnya ada yang ke Malang atau ke Jakarta atau bahkan ke luar negeri. Nah, kalian kan berarti akan hidup sendiri tuh. Tidak sama ayah, tidak sama ibu tuh. Yang biasanya di rumah yang nyuci ibu, yang nyapu ibu. Besok siapa yang nyapu rumahmu atau kamarmu? Nah, makanya kita harus belajar. Contohnya tadi temannya Bu Maya itu boros uang kalau dia nggak bisa nyuci baju, bahkan sampai hutang-hutang. Nah, sama di film, kenapa punya tadi cerita film drama Korea. Nah, di film drama Korea itu kan sering di sana itu pemeran utamanya, tokoh utamanya itu kan dia itu selain dia kuliah, dia juga nyambi kerja. Dia menjadi pelayan di rumah makan, dia sambil nyuci piring di situ, nyapu-nyapu di situ, melayani pembeli di situ. Dan ternyata itu ilmu yang luar biasa. Mereka dapat gaji di situ, sehingga mereka sekolah dengan kuliah dengan biayanya sendiri, dan dia tidak akan kekurangan uang saat dia hidup di tempat kuliahnya tersebut. Nah, termasuk orang-orang Indonesia yang kuliahnya ke luar negeri itu harus pinter life skill. Nanti siapa yang nyapuin, yang nyuci baju? Kalau kita pinter life skill, maka nanti kebutuhan kita sendiri itu kita bisa melakukan. Bisa cuci baju sendiri, nyapu kamar kita sendiri, cuci piring sendiri. Itu temannya Bu Maya yang tadi di kos itu yang nggak bisa cuci baju tadi, dia juga paling males cuci piring. Jadi biasanya piringnya itu sampai ada setnya, sampai kotor-kotor gitu tuh nggak dicuci-cuci. Akhirnya dimarahin lah sama Bu Maya dan teman-temannya Bu Maya karena jijik. Setiap lewat di tumpukan piring itu belatungnya dah lompat ke sana ke sini. Nah, itu kan menjijikkan ya. Dan itu sangat apa ya, lucu gitu. Masa cuci piring aja nggak bisa, nggak mau. Akhirnya dia pinjem-pinjem piring temen tuh. Nah, nek pinjem piring temen kan dia tetap harus juga mencuci. Nanti nek temennya mau pakai gimana? Nah, akhirnya dia mau belajar mencuci piring. Jadi dia kuliah itu lama-lama mulai bisa cuci baju, mulai bisa cuci piring. Nah, andai saja, nah sekarang itu kan musim corona ya, kalian sudah sering berada di rumah. Di rumah mungkin ibu waktu mau kerja itu lantai belum disapu. Nah, kalian bisa belajar tuh. Karena nyapu itu butuh ilmu, nggak tiba-tiba kamu itu besok bisa nyapu sendiri, enggak. Bahkan pegang sapu, cara nyapu, itu kelihatan. Nanti kalau udah pinter nyapu, bisa tuh nyapu nih tuh resik, tuh cepet. Nek belum pinter nyapu, wes nyapu nih suwi, ora resik-resik, bengkok urung nyuci piring, nah suwi banget toh. Nah, jadi nggak bisa-bisa. Nah, selain itu, siapa tahu besok kalian mau kuliah ke luar negeri. Kalau kuliah di luar negeri itu, barang-barang tuh mahal. Barang di sini mungkin misalnya contohnya Indomie. Indomie di sini harganya cuma 2.500. Nanti nih di luar negeri tuh harganya bisa mahal banget. Bisa sampai 20-an ribu satu bungkusnya. Bisa sampai belasan ribu satu bungkusnya. Nah nanti nih kamu masih mau laundry. Maemnya gimana?
Di sana harga makanan mahal, nek mau nyuci baju juga nggak mau, nek laundry kayak berapa di luar negeri. Kalau cuci piring di luar negeri berapa? Tapi nek kita mau belajar cuci piring, belajar nyapu, belajar cuci baju, malah besok di luar negeri itu selain kita kuliah bisa nyambi kerja. Kalau kayak di film-film Korea itu, kita bisa sambil kerja di warung-warung makan, cuci piring di sana. Wes udah kita kuliahnya keren di tempat luar negeri yang keren. Yang kedua kita dapat uang di sana, bisa untuk membantu uang kuliah kita, bahkan bisa menambah uang jajan kita. Tapi nek kita laundry di sana, uang kita berkurang banyak untuk laundry. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak, mari di rumah, mumpung di saat corona seperti ini, kalian itu posisinya ada di rumah, maka yuk kita latihan cuci piring, cuci baju, setrika, lipat baju, menyapu. Nah, supaya besok terutama yang mau mondok tuh, besok kalian nggak kesulitan saat mondok. Sekarang kamu bayangin, kamu mondok, Bu. yang mondok terutama. Setahun lagi mondok. Kira-kira besok nek kamu di pondok, kamarmu kayak apa? Lemarimu kayak apa? Baju itu nek udah kotor, nggak segera dicuci, nanti muncul kermak-kermak itu, jamur-jamur tuh. Karena bekas keringat kita, terus kita tumpuk aja di wadah tempat kotoran baju, nggak segera kita cuci, itu akan jamuran, akan kotor. Nah, jadi jijik kan nanti. Makanya mari kita belajar life skill, karena ini juga sangat penting untuk kita. Apalagi sekarang cari pembantu susah banget loh. Udah bayarnya mahal, susah. Nah, ini nek besok, dan nggak tahu ya, ibu kita itu akan selalu sama kita atau enggak. Apakah akan hidup dengan kita sampai kita tua atau tidak. Nanti nek suatu saat tiba-tiba ibu kita nggak ada, gimana tuh rumah kita? Sing masak sopo, sing cuci piring sopo, sing nyapu sopo. Bayangin rumah kita bentuknya kayak apa? Pasti kayak kapal pecah ya. Nah, makanya kalau kita bisa life skill tadi, selain itu bisa membantu diri kita sendiri, maka kita juga akan bisa membantu orang lain. Contohnya tadi temannya Bu Maya nggak bisa nyuci, kita bisa ngajarin nyuci. Contohnya lagi saat kita di rumah ibu kita sakit, kita bisa bantu nyapu, kita bisa bantu nyetrika, lipat baju, jemur baju, dan sebagainya. Karena semua tadi butuh ilmu loh. Nggak besok tiba-tiba kamu bisa. Nek tiba-tiba kamu bisa kok pena nggak perlu belajar. Dan itu nggak mungkin. Pasti butuh belajar. Itu ya. Dan yang terakhir dari Bu Maya, mumpung saat corona seperti ini, ternyata suatu saat kita bisa hebat, bisa sukses itu tidak cuma lewat akademik. Bagi kamu yang bakatnya akademik, bagus, teruskan belajarmu, sungguh-sungguhlah belajarmu. Bagi yang tidak berbakat di akademik atau di pelajaran, kamu tetap sungguh-sungguhlah belajar. Tapi yang paling penting adalah carilah bakatmu tuh apa. Bu, aku tuh suka masak. Terus kalau aku masak tapi nggak enak, Bu, belum enak. Nah, sekarang belajar. Di YouTube banyak cara masak apapun ada di sana. Dan mumpung di rumah juga kalian masih sering banyak sama ibu juga di rumah ada tuh saat seperti ini. Nah, kalian bisa belajar masak. Kalian bisa yang hobi masak bisa belajar masak. Yang hobinya sepak bola bisa les sepak bola. Yang hobinya melukis bisa les dan sebagainya. Jadi saat seperti ini waktu yang tepat kalian untuk cari tahu apa bakatmu. Bahkan berdagang itu butuh juga belajar. Itu juga bakat. Kakak kelasmu namanya Mas Viko. Nah, ini sudah kelas 3 SMA. Itu kemarin jualan dawet enak banget di sebelah timurnya jalan rumah sakit Jebukan itu loh. Di timur jalan, sebelah selatan jalan. Jadi kamu rumah sakit Jebukan itu ke timur sedikit, nanti di sebelah selatannya itu, nah dia jualannya di sebelah selatan. Nah itu Mas Viko itu sekarang udah jualan dawet.
dan enak sekali rasanya. Bu Maya kemarin udah beli, Bu Ayu beli, ini Bapak Ibu guru udah pada beli. Nah, itu luar biasa. Asah seperti itu, kamu nggak apa-apa jualan, nggak usah malu. Nanti nih kamu jualan bilang, nanti Bu Maya, Bu Guru tak kesana, tak belinya. Nah, nanti karena itu juga bakat jualan itu. Nah, dari sekarang cari bakatmu, nek perlu tanya ke ayah ibumu. Ya, Bu, aku tuh bakatnya apa sih? Terus gimana ya caranya biar aku bisa melatih bakatku? Nah, di YouTube pun banyak sekali yang berhubungan dengan bakatmu, cari tahu di sana. Gitu ya, oke. Semoga kalian ke depan semakin sukses. Semoga ke depan kalian menemukan bakat-bakat hebatmu. Asah itu, nek perlu leskanlah bakatmu itu. Dan semoga suatu hari nanti bakat dan life skill yang kamu miliki itu membuat hidupmu semakin menyenangkan, bahagia, sukses dunia akhirat. Oke, itu saja dari Bu Maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama Anda makan dulu kali ya? Makan 2 menit. Oke. Terima kasih Bu Maya telah memberikan kita, mengingatkan ya bahwa hidup itu nggak sekedar sinau akademik tapi juga life skill. Oke, anak-anak, tadi sudah ada yang nanya, Bu, kapan makme? Bu, kapan minumnya setelah haus? Gitu ya. Ya, sekarang boleh disiapkan makanan minumannya di depan. Yang masih ada ya, yang sudah habis. Ya, udah habis. Ya beli lagi tapi nanti udah selesai. Nanti kalau pengen lagi. Aku juga udah habis, Bu. Udah habis juga. Yang belum habis, boleh kita berdoa bersama-sama. Kita nyemil-nyemil cantik bersama-sama. Tunggal kali 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selamat makan. Jangan live dulu ya. Kita sambil makan. Oke, sambil makan ya. Oke, sambil makan minum, sambil nyemil, kita akan mendengarkan prakata dari Bu Efri. Mana Bu Efri ya? Bu Efri. Ya, Assalamualaikum. Salam. Bu Efri, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Gimana Bu Efri? Assalamualaikum. Dengar ya, sudah masuk ya? Ya. Ya. Baik, Bu Efri dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak semuanya semangat. Hari ini hari Senin ya. Insya Allah anak-anak semuanya sangat bahagia, sangat senang sekali karena hari ini sudah selesai untuk penilaian PTS-nya ya. Siapa yang senang? Siapa tunjuk jari? Aku senang banget. Makan ya. Yang senang bilang aku. Siapa yang senang hari ini? Senang banget. Ya, oke, baik. Anak-anak, di kesempatan hari ini Bu Efri dan juga Bapak Ibu guru semuanya mengucapkan banyak terima kasih sekali pada anak-anak semuanya karena anak-anak sudah hebat-hebat, sudah rajin-rajin, sudah serius, sudah tanggung jawabnya oke, sudah disiplin semuanya dalam belajar sehingga PTS di semester 2 ini berhasil dengan keren. Oke, dan insya Allah nilainya juga bagus-bagus anak-anak. Besok Jumat, insya Allah anak-anak akan mendapatkannya dan nilainya insya Allah bagus-bagus semuanya. Oke? Baik, anak-anak semuanya. Yang kedua, meskipun PTS ini sudah selesai ya, sambil makan boleh, sambil minum boleh, dinikmati makanannya ya. Karena hari ini kita perayaan. Ya, ini sama Bu Efri, maaf sama putranya Bu Efri ya. Perayaan penilaian hasil PTS kayak gitu ya. Nah, meskipun meskipun PTS kita sudah selesai, tetapi
kita harus semangat dalam belajar, gitu ya. Kita harus semangat dalam belajar. Tadi sempat nendang-nendang bola dia. Oh, bekas favorit berarti itu. Makanya suaranya Bu Evi. Ketemu anaknya loh, Mbak. Ini kan repot. Ada anak di bawah. Di bawah. Tapi anaknya di bawah. Anaknya apa terlempar malah? Masih ada, cuma dimut kan. Ya, soalnya anaknya repot tadi. Besok tanggal 21 Maret. Nih, anak-anak semuanya, tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Tri, oleh Bu Maya, oleh Bu Sri. Nah, sekarang Bu Evri ingin, walaupun PTS kita sudah selesai, tetapi semangat belajar kita nggak boleh selesai. Ya, anak-anak ya, karena perjalanan kesuksesan anak-anak itu masih panjang. Dan insya Allah dengan serius dan juga disiplin, maka anak-anak semuanya pasti akan sukses. Berarti kunci dari kesuksesan itu adalah serius dan disiplin. Oke, Bu Evri mau tanya, yang ingin sukses bilang saya, kayak gitu ya. Siapa yang ingin sukses? Saya. Oke, sip. Nah, anak-anak di lewat chatting ya, silahkan ditulis. Kalian sebutkan untuk dalam beberapa bulan ke depan selama kelas 5 ini ya, karena insya Allah tinggal 2 bulan, itu anak-anak ingin belajar apa? Nah, ingin meningkatkan ibadahnya apa? Kemudian yang ketiga adalah life skill-nya, apa yang ingin kalian pelajari ya. Tadi kan Bu Maya sudah menyampaikan tentang life skill ya. Coba sekarang di chatting selama 1 menit ke depan, silakan tulis di chatting, aku ingin belajar apa. Terus kemudian ingin life skill-nya dikuatkan di apa sama ibadahnya apa. Silakan ditulis di chatting anak-anak. Ya, mencuci baju. Terus apa lagi? Ibadahnya mau dikuatkan di apa? Silakan ditulis semuanya bersama-sama. Memasak, oke. Oke, memasak. Mbak Rizda. Oke, Mbak Naliza memasak. Mas Adiasa juga memasak. Oke, Mbak Maulida memasak. Oh, Mas Yazid pengen bahasa Jepang. Oke, ibadah sholatnya. Melukis. Ibadahnya dikuatkan. Nah, oke, ibadah sholatnya. Sip, keren. Nah, silakan dilanjutkan ya anak-anak ya chatnya. Kalian mau ingin belajar apa? Ingin sukses di apa? BFI 1, cerita dari BFI. Dulu ada seorang, ini di luar negeri ya anak-anak ya. Ada seorang anak yang dia itu sampai kuliah, tetapi dia tidak lulus. Nah, dia kuliah di sini, di sana dia tidak lulus. Karena apa? Karena passionnya itu menjahit anak-anak. Nah, akhirnya dia sebenarnya pintar matematika, dia pintar berhitung, dia pintar berbahasa, tetapi passionnya itu di menjahit. Akhirnya dia putuskan untuk tidak melanjutkan kuliah dan memutuskan untuk belajar menjahit. Nah, akhirnya dia sukses dalam menjahitnya itu. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak juga temukan passionmu, silahkan belajar dengan giat, dengan sungguh-sungguh, meskipun BDR ya anak-anak ya, tetapi anak-anak harus semangat. Karena apa? Karena belajar itu bisa di mana saja, di kapan saja, dengan siapa saja, kayak gitu ya. Jadi semangat untuk BDR-nya, meskipun nanti ke depan masih BDR ya, semangat belajarnya dengan sungguh-sungguh. Semoga anak-anak sukses semuanya, sukses dunia akhirat. Bapak Ibu Guru mendoakan anak-anak semuanya sehat semuanya, bahagia semuanya, senang semuanya, dan juga sukses dan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Selamat belajar, selamat meningkatkan ibadahnya, selamat belajar meningkatkan life skill-nya. Semoga cita-cita kalian terwujud. Amin ya robbal alamin. Dari BFI cukup sekian ya. Silahkan dilanjutkan chattingannya, ingin belajar apa, menambah kekuatan keterampilan apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Terima kasih anak-anak. Bu Efri, terima kasih telah tanya. Anak-anak masih makan minum? Selesai? Masih makan minumnya? Sudah habis? Nah, udah Bu Maya ini. Udah. Oke. Sekali lagi Bu Mira dan Bapak Ibu Guru ucapkan selamat pada kalian semua telah menyelesaikan PTS semester luar biasa, dan tanpa kita sadari kita tinggal 3 bulan lagi menuju ke kelas 6. Siap kelas 6. Dan ternyata kalian setahun di rumah loh. Tidak terasa ya. Bu, ada virus baru loh, Bu. Celananya pada congklang, kaosnya berang ya. 3 bulan lagi kita menuju kelas 6. Bersiap lebih giat lagi buat kalian ya. Belajar lebih giat lagi, doa lebih kuat lagi, minta doa restu pada orang tuanya lebih kencang lagi. Jangan lupa dilatih life skill-nya. Gitu ya. Oh ya. Oke. Nanti kita sebelum tutup acara kita akan menyalakan apa namanya itu mikrofonnya semua. Nanti kita akan punya yel-yel. Yel-yel biar kita makin semangat. Gitu ya. Ini kalau Bimira Bu Mira bilang, PTS usai, yes, gitu ya. Siap? Oke. PTS usai, yes, yes, yes. Yes. Gitu ya. Alhamdulillah. Suaranya. Selesai. Yes, yes. Amin. Ya, kalau ada kurang-kurangnya mau ditanyakan, kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh kita chat. Udah begini, udah. Oke, yang belum Tuhan tadi, habis ini langsung Tuhan ya. Yang belum mandi, langsung ke kamar mandi. Tekan kene lo aromane. Ya. Sudah mandi, sudah cek. 2 kali tepuk cek. Bum, cek bum. Bum, cek bum. Oke, sampai jumpa lagi lain kesempatan. Banyak sangat mohon dimaafkan. Selamat menunggu panen raya kita pada hari Jumat yang akan datang. Gitu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mira, silakan. Nyalakan video dulu, kita foto bersama. Oke, siap foto bersama? Sini senang, senang. Oh iya, lagu kita ya. Oh, lagu kita. Bukan begini. Beginilah. Walau panas matahari, walau hujan lagi,
Walau panas matahari, walau hujan turun lagi, kami selalu berjuang. Kalian nungguin aku nggak? Itu mau. Itu mau. Hai, assalamualaikum. Kalian nungguin aku nggak? Mira, ayo tiktokan. Adalah window. Mbak Yelva coba kreasi TikTok yang bagus ya. Baiklah. Udah siap belum, Bu? Ya. Boleh nggak, Bu?